Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di tengah-tengah segala keterbatasan kami masih diberikan oleh-Mu kesempatan untuk kami masih bisa membaca bagian-bagian kitab suci kami, merenungkannya bersama-sama dan mendoakannya bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja, membuat kami ini mengerti dan membuat kehidupan kami boleh senantiasa ditantang untuk konform dengan Injil Tuhan, bukan dengan Injil yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita melanjutkan bacaan kita dari Injil Markus. Saya mengajak kita untuk melihat Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 13. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang, malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita perlu untuk mengerti, saudara ya, untuk kita bisa membaca bagian ini di dalam kelimpahannya, saudara. Beberapa hal itu, saudara, akan coba untuk kita sama-sama lihat pada hari ini, saudara ya. Pertama, saudara, kita patut untuk melihat dahulu rangkaian episode yang disajikan oleh Injil Markus ini. Sekali lagi, saudara, kita melihat bahwa Markus itu adalah seorang penulis yang secara cepat itu bergerak dari satu episode ke episode yang lain, saudara. Meskipun pergerakan episodenya seringkali diikuti dengan tema-tema yang memang masih sangat berkaitan, saudara. Maka saudara, adalah baik untuk kita mengingat episode-episode sebelumnya, saudara. Di dalam bagian sebelumnya kita melihat ada satu buah aksi yang sangat dramatis, saudara. Bisa dikatakan, saudara ya, kemarin-kemarin kita sudah sama-sama lihat ya, bahwa Markus itu seperti kayak pindah gigi, saudara. Ibaratnya tadi itu naik mobil, sekarang tahu-tahu pindah gigi, pencet turbonya, saudara. Tadi sudah ada mujizat, sudah ada pengusiran setan, sudah. Tapi kali ini, saudara, Yesus itu ada di dalam nature miracle. Dia ada dalam perahu, lalu dia itu menjinakkan lautan yang sedang mengamuk, menjinakkan ombak dan badai yang sedang mengamuk ya di dalam danau Galilea itu, saudara. Kita mendapati itu yang terjadi, saudara. Jadi tahu-tahu akselerasi. Tadinya ada penyembuhan-penyembuhan, ada mujizat-mujizat penyembuhan, pengusiran setan, tapi sekarang berakselerasi secara sangat cepat dengan cara dia itu mendundukkan kekuasaan alam. Di mana dalam perjanjian lama itu menunjukkan bahwa biasanya, saudara, yang punya kuasa sebesar itu, saudara, itu adalah kuasa prerogatifnya dari Tuhan Allah saja. Maka kita diajak untuk melihat betapa Tuhan Allah itu menyertai Yesus. Dan sejak bagian awal kita sudah digoda dengan ide, saudara, divine sonship dari Yesus. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Bukan sekedar anakku di dalam jabatan raja, tapi ada ide tentang divine sonship. Bahwa dia itu adalah somehow Allah yang menjadi manusia, saudara. Dan sekarang Allah itu sudah menaklukkan kuasa alam, saudara. Dan bukan sekedar alam, saudara, kita juga mendapati bahwa di dalam perjanjian lama ada tema yang kerap kali muncul, saudara, yaitu ketika Tuhan Allah itu menjinakkan iblis, menjinakkan kuasa setan. Hal itu dilambangkan, digambarkan dengan cara Allah itu menjinakkan kuasa dari monster-monster lautan, saudara. Pendek kata, lautan air itu seperti satu buah kuasa iblis yang harus untuk dijinakkan, saudara. Maka kalau kita saksikan, saudara, di dalam kitab Wahyu ya, ada catatan bahwa laut nanti tidak ada lagi, saudara. Loh, kenapa kok tidak ada laut? Nah, sekali lagi, saudara, ini bukan gambaran bahwa laut itu di dalam dirinya sendiri buruk, saudara. Bukan. Tetapi laut itu dalam gambaran bahasa, pengertian orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah satu buah lambang di mana setan itu berkuasa, saudara. Kita ingat ya, kosmologinya mereka, saudara. Langit di atas, bumi di bawah, air atau laut di bawah bumi, gitu ya. Langit di atas, bumi di bawah, air disebutkan sebagai di bawah bumi. Langit di atas, tempatnya Tuhan Allah.
bumi di bawah tempatnya domainnya manusia, saudara. Lalu bawah bumi itu seringkali, saudara, dunia orang mati, tempatnya setan dan lain sebagainya itu di bawah bumi. Maka lautan, air itu menjadi semacam kayak lambang dari kekuasaan setan, saudara. Dan kita melihat ya dalam episode sebelumnya, kuasa setan yang bergelora di dalam danau itu, saudara, di dalam badai itu sudah ditundukkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Lalu kita juga bisa melihat, saudara, ada kata-kata yang sangat khas dipakai di dalam pengusiran setan, dalam eksorsisme. Diam, tenanglah. Dan kita juga masih terngiang-ngiang ya di dalam telinga kita, saudara. Bagaimana ada semacam kayak percakapan yang agak kurang nyambung, saudara, antara Tuhan Yesus dengan para muridnya, saudara. Para muridnya mendatangi Tuhan Yesus dan meminta perhatiannya Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, gitu ya. Guru, engkau tidak peduli, kita ini akan binasa. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban, saudara. Dia menenangkan danaunya, iya, badannya tenangkan, iya, tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban, satu buah tantangan, yaitu mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan kata-kata keberanian, ketakutan, ketidakpercayaan, atau sebaliknya iman dan kepercayaan, itu adalah kata-kata yang seringkali digabungkan untuk berbicara tentang martyrdom. Bukankah ketika kamu itu mau menjadi pengikutku, kamu sudah sign up dengan satu buah agenda, kamu akan hidup seperti aku dan siap untuk sampai mengalami penderitaan, bahkan sampai kepada martyrdom, sampai kepada mati martir, ya. Makanya Tuhan Yesus menjawab, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan setelah itu, sudah murid-murid, saudara, yang ketakutan masuk dalam satu buah perenungan kristologis, yaitu siapa gerangan orang ini? Sampai danau pun taat sama dia. Siapa gerangan orang yang sangat berkuasa ini? Lalu, saudara, pertanyaan siapa gerangan orang ini bukan sekedar satu buah pertanyaan identitas ya. Dia itu siapa? Tapi pertanyaan ini sudah berkaitan dengan pemuritan. Dan kita mengingat, saudara, Matius itu dengan baik meng-highlight sebagian pemuritan itu ya. Matius bahkan, saudara, dikatakan oleh beberapa penafsir, saudara, bahwa dia itu punya satu buah format yang khusus menegaskan bagian itu sebagai satu buah bagian pemuritan. Oleh karena itu dicatat bahwa Tuhan Yesus yang pergi, lalu Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya mengikuti dia. Agak beda di dalam bagian ini ya. Dalam Injil Markus kan Tuhan Yesus dibawa oleh murid-muridnya. Di dalam Injil Matius Tuhan Yesus diikuti oleh murid-muridnya. Lalu ketika terjadi badai, saudara, juga tidak dicatat Tuhan Yesus tuh menghardik danaunya dengan cara seperti apa, tapi Tuhan Yesus malah ngajar dulu. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengajar dulu ya. Format pemuritan, saudara. Dan di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat, saudara, ketika ada satu buah perenungan atau pertanyaan kristologis, siapa gerangan orang ini? Siapa dia? Hal itu, saudara, senantiasa berkaitan dengan pemuritan. Saya percaya, saudara dan saya, ketika kita itu melakukan studi kristologi, kita belajar siapa gerangan Yesus, siapakah Kristus. Kristus itu apa, dia itu siapa, Allah dan manusia, dia itu raja, imam, nabi, dia itu ini dan itu, saudara. Ini bukan sekedar pembelajaran tentang identitasnya dia itu siapa, tapi hal ini senantiasa berkaitan dengan pemuritan, saudara. Maka pertanyaan para murid di dalam perenungan kristologisnya, siapa gerangan orang ini? Hal itu berkaitan juga dengan apa yang kira-kira dia tuntut dari kita ketika kita menjadi pengikutnya dia. Dan kita langsung melihat di dalam episode selanjutnya, saudara. Kalau di dalam episode sebelumnya kita melihat ya, Tuhan Yesus itu menundukkan kuasa setan di dalam tempatnya mereka, yaitu di tengah-tengah perairan yang sedang mengamuk itu. Sekarang, saudara, kita seperti kayak diajak untuk melihat bahwa kuasa setan itu mengikuti Yesus bahkan setelah dia itu mendarat, saudara. Gerasa, saudara. Itu sebetulnya satu buah lokasi yang ini banyak diperdebatkan, saudara, lokasinya sebetulnya di mana, saudara. Tapi sudah kemungkinan, saudara, Gerasa yang disebutkan ini adalah jaraknya sekitar 35 mil dari bibir danau itu, saudara. Jadi agak jauh, saudara. Tapi dalam bagian ini kita diajak untuk lihat, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Loh, katanya baru saja turun dari perahu. 35 mil. Nggak bisa baru saja kan? 35 mil kan sudah cukup jauh, saudara ya. Nggak bisa baru saja. Kalau jalan kaki, berapa lama itu? Sampai menuju ke dalam daerah itu, saudara. Tapi di sini kita seperti kayak diajak untuk melihat seperti kayak immediate gitu ya. Secara langsung gitu. Cepat gitu ya. Nah, jadi kita diajak untuk melihat apa, saudara? Saudara, Gerasa. Gerasa itu kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, saudara ya, itu kan terdiri dari tiga huruf mati, saudara. Geres, ya, GRS gitu. Geres itu akar katanya sama dengan pembuangan, dengan membuang, dengan banishment, apa ya, mengusir gitu ya, mengenyahkan, membuang gitu, saudara. Jadi kita diajak untuk melihat, saudara, sampai ke dalam daerah ini, saudara ya, ke dalam daerah ini seperti kayak immediately ada iblis yang harus dikembalikan, yang harus dibuang, harus diusir, dan dikembalikan lagi ke dalam laut, di dalam bentuk babi-babi yang nantinya akan jatuh ke dalam perairan itu, saudara, ke dalam danau, lalu mati lemes, saudara. Kita melihat picture itu, saudara. Di sini, saudara, di tengah-tengah perairan, iblis ditundukkan, dan dia sampai di Gerasa, meskipun, saudara, kemungkinan tuh lokasinya masih agak jauh dari bibir pantai, saudara. Tapi kita diajak untuk melihat, saudara, bahwa konfrontasinya itu immediate, saudara.
Pertempuran dengan kuasa setan yang baru saja ditundukkan, itu seperti kayak immediately langsung terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Nah ini kalau kita kaitkan dengan bagian sebelumnya, saudara, ketika murid-murid itu bertanya, siapa gerangan orang ini? Apa yang kira-kira dituntutnya dari kita ketika kita menjadi pengikutnya dia? Salah satu yang paling clear adalah constant battle dengan kuasa jahat, saudara. Saudara, kadang-kadang ya, kita ya, orang-orang Kristen itu lupa akan hal ini, saudara. Kita berpikir kalau kita mengikuti Yesus itu ya, kehidupan kita itu akan, ya ada pencobaan. Ada pencobaan-pencobaan yang kita itu butuh kekuatan Tuhan yang besar. Tetapi majority kehidupan kita itu lurus-lurus saja. Gitu kan ya. Ya terjadi ini dan itu, banyak kejadian-kejadian. Tetapi mayoritasnya itu ya lurus-lurus saja. Baik-baik saja. Kadang-kadang ada pencobaan-pencobaan yang sulit. Oleh karena itu, saudara mungkin bisa mendengarkan khotbah, saudara mungkin bisa merenungkan banyak hal tentang kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita itu jatuh ke dalam pencobaan yang sangat berat. Ketika terjadi pencobaan yang sangat berat, saudara-saudara sekalian, kita harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi, saudara, kalau kita lihat di dalam picture-nya ini, saudara, pencobaan-pencobaan berat itu konstan, saudara. Munculnya terus-menerus. Baru saja bertempur dengan setan di dalam lautan. Sekarang setannya ngikut sampai ke dalam daratan, saudara. Sampai akhirnya harus dibuang lagi di dalam lautan, saudara. Dan nanti kita tetap akan melihat, saudara, bahwa kuasa setan itu dalam bentuk yang berbeda-beda terus saja, saudara, akan menyergap seperti kayak mau berusaha untuk mengalahkan Yesus dan para muridnya, saudara. Maka sekali lagi, saudara, ini menjadi satu buah bahan renungan bagi kita, saudara. Saudara dan saya, ketika kita bersama-sama merenungkan, siapa gerangan orang ini? Apa yang dituntutnya dari kita? Siapakah Yesus? Siapakah Sang Mesias? Apa kaitannya dengan pemuridan kita? Apa yang dituntutkan bagi kita? Salah satu hal yang paling clear di depan kita adalah constant battle dengan kuasa kejahatan, dengan kuasa dosa. Itu adalah satu buah pertempuran yang terus-menerus. Saudara mungkin ada yang berpikir, hidup saya ya, kok pencobaan tidak selesai-selesai? Loh ya memang toh. Mungkin jadi orang Kristen kok. Ya memang wajar, saudara. Mari kita expect itu, saudara. Itu memang akan terjadi, saudara. Pencobaan kok nggak selesai-selesai. Setelah terjadi kesulitan ini, kok terus-menerus. Ya memang, saudara. Well, iya. Kadang-kadang kita jatuh dalam kesulitan-kesulitan karena kesalahan kita sendiri. Iya, memang, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, juga sama, saudara. Kita akan digocoh secara terus-menerus, saudara. Mungkin saudara ada yang berpikir seperti ini, saudara. Dalam kehidupan saya tuh sering masuk ke dalam pergumulan yang berat. Kalau misalkan buat saya sudah pergumulan pelayanan di dalam kota ini, satu pergumulan pelayanan untuk pelayanan ini, misalkan ya apa pembangunan gedung gitu ya, misalkan setelah itu ada apa KKR, misalkan setelah itu sudah ada jemaat yang sakit keras, misalkan setelah itu sudah ada harus bikin seminar apa, pergumulannya kok konstan ya, habis ini lagi, habis itu ini lagi, habis itu ini lagi. Mungkin saudara di dalam bentuk yang berbeda-beda juga sempat mengalami ya, perekonomian saya mengalami keadaan seperti ini. Setelah itu anak saya kok ya sakit. Setelah itu saya sendiri mengalami sakit. Setelah itu suami saya begini. Setelah itu apa? Kok terjadi terus, saudara. Nah, kita pikir, saudara ya, yang namanya pergumulan kita adalah bagian-bagian itu, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, in between-nya itu juga ada satu buah pergumulan keras kalau kita sadar. Sayangnya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kepengikutan kita kepada Tuhan itu artinya adalah constant battle dengan kuasa kejahatan, saudara. Kita akan terus-menerus digocoh oleh iblis, saudara. Kalau kita nggak berasa, saudara, bisa-bisa kita sudah jatuh, kita sudah kalah, kita nggak berasa. Yang kita anggap sebagai pergumulan-pergumulan, ini sekarang pabrik saya hampir omsetnya itu menurun drastis menurun drastis banget. Ini adalah pergumulan berat saya. Dan memang itu pergumulan berat ya, saya tidak mengecilkan itu, saudara. Lalu setelah itu sudah ada orang tua yang sakit, sudah harus merawat, itu pergumulan berat. Nah setelah itu sudah di sini sudah ada istri atau yang sakit, itu pergumulan berat. Lalu di sini sudah ternyata saudara punya batu ginjal, ternyata harus operasi, pergumulan berat. Kok nggak habis-habis ya? Setelah ini terjadi ini, setelah ini terjadi ini, setelah ini terjadi ini. Nah saudara, nggak apa-apa. Bagus saudara untuk kita mengerti setelah ini terjadi ini, setelah ini terjadi ini. Tetapi saudara, kita mesti ingat, setelah A sebelum ke B, between A dan B, ini adalah constant battle juga. Sayangnya, kita mengertinya adalah dari titik A menuju titik B, lalu yang ini kita anggap keadaan lancar-lancar saja. Keadaan yang akhirnya kita lose ya. Kita lepaskan ya, seperti kayak keadaan ya baik-baik saja, saudara. Kemungkinan itu bukan keadaan baik-baik saja. Kemungkinan kita sedang digocoh oleh iblis, kita tidak sadar, dan kita sudah jatuh, saudara. In between ini, saudara, kita sudah melakukan banyak sekali dosa. Kita itu diwarnai dengan kedengkian, permusuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak sadar. Yang kita anggap sebagai pergumulan berat, ya ini urusan pabrik ini, lalu urusan batu ginjalnya saya, lalu urusan, saudara, saya nggak punya batu ginjal ya. Ini cuma contoh aja, saudara. Lalu setelah itu ya urusan anak saya yang sakit, lalu urusan apa gitu ya. Kita lupa di dalam tengah-tengahnya itu ada constant battle, saudara. Baru saja ditaklukkan, sekarang dalam daratan mengikuti, saudara, sampai harus dibuang lagi ke dalam lautan, saudara. Itu adalah gambaran yang pertama, saudara, yang kita diajak untuk sama-sama lihat di dalam bagian ini, saudara. Selanjutnya,
Saya ingin ajak kita untuk secara khusus zoom, saudara, di dalam bagian ketika orang ini nanti akan ditanya, saudara. Ditanya, siapa namamu? Lalu dia mengatakan, jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Saudara, di dalam semacam kayak catatan-catatan yang berkaitan dengan magic ya, berkaitan dengan formulasi ketika orang mengusir setan itu seperti apa, saudara? Itu biasanya berkaitan dengan kalau si eksorsisnya, orang yang akan mengusir setan itu menguasai namanya, tahu namanya, itu seperti kayak punya satu buah senjata maut, satu buah kartu turf untuk akhirnya mengalahkan dia dengan mengetahui namanya, gitu ya, saudara. Maka dalam bagian ini kita mendapatkan satu buah catatan. Tuhan Yesus bertanya, siapakah namamu? Tapi, saudara ya, lebih daripada sekedar formulasi tersebut, saudara, kita diajak untuk zoom melihat, saudara. Dia itu mengatakan, kami itu banyak. Engkau tidak sekedar encounter dengan satu iblis atau satu setan, tapi engkau sedang encounter dengan sepasukan, legion, saudara. Saudara, bagi orang-orang Yahudi, saudara, kuasa iblis, kuasa kejahatan, itu adalah satu buah kuasa yang super real. Oleh karena itu menakutkan. Bedanya, saudara, beda ya, saudara, sama orang-orang zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang kalau kita itu takut ya dengan setan dan lain sebagainya, saudara, kita menganggap setan itu menakutkan karena setan itu justru tidak real. Aneh kan, saudara? Justru tidak real, justru menakutkan. Aneh kan, saudara? Saudara, gini, saya pengen tanya, saudara. Coba bayangkan gini aja, saudara. Ini di dalam bayangan setan-setan modern kita ya. Setan fabrikasi dunia modern. Setan fabrikasinya dunia modern. Setan bikinannya dunia modern, bukan setan beneran, saudara. Saudara pergi ke dalam satu buah rumah duka, misalkan ya, pergi ke rumah duka atau ke kamar mayat atau whatever, saudara. Saudara bertemu dengan benda, bukan benda ya, dengan jasad, saudara, mayat yang betul-betul ada, real, jasadnya itu ada. Jasadnya ada, saudara. Saudara bertemu dengan jasad itu, sudah suasana hati akan gak enak, gitu, saudara. Lalu setelah saudara keluar, saudara bertemu dengan sesuatu yang tidak real, bukan jasad itu. Persis seperti kayak orang itu, lalu berdiri, senyum, ngajak Anda bicara, tapi saudara tahu itu nggak real. Transparan, misalnya begitu, saudara. Saudara lebih takut yang mana? Lebih takut yang kedua kan, saudara? Lebih takut yang kedua. Itu yang seringkali saya percaya Anda tidak pernah bertemu dengan itu. Saya juga tidak pernah bertemu dengan itu, kecuali dalam mimpi, saudara. Saya percaya Anda tidak pernah bertemu dengan itu. Tapi yang kayak begituan, itu yang bikin bulu kuduk kita merinding, saudara. Nggak pernah ketemu pun, nggak real. Cuma ada di dalam otak kita saja pun, itu sudah bikin kita merinding, saudara. Saudara, apa sih yang Anda bayangkan, saudara ya? Ada di antara saudara yang enggak juga sih ya. Tapi kalau Anda itu misalkan pergi ke dalam tempat duka, rumah duka dan sebagainya, pas mesongnya malam-malam, lalu pas tempatnya itu atau di rumah sakit, ya, rumah dukanya dalam rumah sakit, dan terkenal rumah sakitnya konon sudah angker, lalu saudara kepingin ke toilet, saudara. Lalu toilet itu masuk ke dalam bagian rada belakang, lalu ngelewatin kamar mayat, misalkan, saudara. Lalu lewat ke sana sepi, saudara. Tek, 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 saudara jalan cuma dengar suara langkahnya saudara sendiri, saudara. Saudara lalu mulai merinding, saudara. Yang paling bikin Anda merinding itu apa, saudara? Saudara takut ketemu sesuatu yang real atau takut ketemu sesuatu yang tidak real? Muncul lalu senyum tapi transparan, atau mending muncul senyum tidak transparan, ada betulan orangnya, saudara. Saudara, kan kita paling takut sama sesuatu yang tidak real, saudara. Aneh sekali, saudara. Apa dunia kita itu aneh, saudara. Dunia modern itu aneh, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, setan, kuasa iblis itu menakutkan sekali karena mereka real, saudara. Di dalam bagian sebelumnya kita mendapati, saudara, kuasa iblis itu bisa menghabisi, bisa membunuh, saudara. Dan itu dinyatakan dengan sangat clear di dalam ombak yang menggelora, badai, dan sebagainya, itu bisa menghabisi orang tuh. Jadi apa? Kuasa setan itu menakutkan sekali. Dan sekarang di dalam zamannya Tuhan Yesus, saudara, salah satu kuasa yang menjadi lambang ya, seperti kayak ekspresi pemerintahan setan secara kuat, secara besar-besaran, yang juga sangat real, kita juga bisa dapati di dalam orang yang kerasukan ini, saudara. Kita mendapat ini seperti kayak film monster, dalam film-film horor loh orang itu. Ya, kita coba lihat ya. Roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ya. Seseorang yang kerasukan, roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Wah, ini kan menakutkan sekali, sudah ya. Liar gitu, nggak sanggup diikat tidak. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Loh, ini kan kayak Hulk nih setannya, sudah menakutkan, dan monster kayak begini, sudah. Lalu sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup dan kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kayak monster seperti ini. Kekuatannya mereka itu real. Kenapa kok orang takut sama orang ini? Bukan karena nggak real, justru karena dia real. Dibelenggu-belenggunya dipatahkan kayak Hulk gitu. Menakutkan, saudara. Ini kuasa yang mereka nggak bisa kontrol, menakutkan, saudara. Dan pada mereka buat
orang-orang Yahudi pada waktu zaman itu, saudara ya, mereka juga mendapati, saudara, salah satu kuasa yang super real, menakutkan sekali, dan ekspresinya itu jelas. Itu apa, saudara? Romawi. Dan Romawi punya kuasa untuk memaksakan seluruh kehendaknya dia. Pakai apa, saudara? Pakai legion. Legion. Tentara, saudara. Sepasukan tentara mereka, itu kan pasukan yang gede sekali, saudara. Itu kalau full force bisa jumlahnya 5.000 sampai 6.000 orang, saudara. Satu legion, saudara. Tapi ya seringkali ya mereka jumlahnya tidak full force sih. Kadang-kadang ya cuma 3.500-an. Tapi 3.500 kan bukan cuman ya, saudara. Satu legion gitu ya. Kalau isinya adalah 3.500 orang atau 4.000 orang, itu sudah menakutkan sekali, saudara. Pada waktu itu. Dan kita melihat ya, karena punya kuasa yang menakutkan itu, maka Romawi dengan militernya, dengan politiknya, dengan kemampuannya untuk manipulasi, dengan menumpahkan darah, dengan menaklukkan, mereka menjalankan apa yang mereka mau, saudara. Dan di dalam bagian ini mereka diajak untuk melihat yang kayak begituan ya. Kuasa yang bersenjatakan legion itu adalah najis. Tempatnya di kuburan dan dimasukkan ke dalam babi, setelah itu ditaklukkan, dimasukkan ke dalam perairan sampai mati lemes, saudara. Maka kita diajak untuk melihat ya, betapa ya Injilnya kita itu punya benturan yang sangat kuat dengan Injil imperial pada waktu itu. Dengan penindasan, dengan manipulasi, dengan menghisap darahnya rakyat, saudara. Itu berbenturan keras dengan Injil Tuhan, saudara. Maka saat ini, saudara dan saya diajak untuk merenungkan secara serius ya. Orang-orang Kristen ya, gereja Tuhan, itu tidak dipanggil untuk konform dengan pemerintah. Enggak, saudara. Kekristenan, Injili tidak dipanggil untuk konform dengan pemerintah. Saya bukan mengatakan mari kita berbenturan dengan pemerintah sekarang. Enggak, saudara. Intinya, Injil itu senantiasa, saudara, punya nuansa konfrontatif dengan imperialisme. Dengan kekuatan yang memaksa, setelah itu menaklukkan, menumpahkan darah orang-orang kecil khususnya, saudara. Dan itu yang terjadi di Romawi, saudara. Saudara silakan nilai sendiri, saudara. Hal itu terjadi tidak di Indonesia. Hal itu terjadi tidak di dalam negara tempat kita, saudara. Dan kita tidak dipanggil untuk konform, saudara. Hati-hati, saudara, dengan apa ya, misalkan seperti kayak American Evangelism, saudara ya. Evangelical movement, saudara. Gerakan-gerakan Injili di Amerika, saudara. Itu gerakannya itu bisa antara gerakan Injil atau gerakan nasional kulit putih itu kadang-kadang agak sedikit sulit dibedakan, saudara ya. Orang-orang Kristen kulit putih bisa menjadi orang-orang Kristen yang super rasis juga, saudara ya. Wah, itu menakutkan sekali, saudara. Itu Kristen banget atau kulit putih banget, saudara. Itu dua urusan yang kadang-kadang itu seperti kayak sudah ngeblend jadi satu, saudara. Tetapi, saudara, Injil Tuhan itu tidak konform dengan setiap agenda penindasan manapun saja, saudara. Termasuk agenda penindasannya Romawi. Mereka punya senjata, legion. Dan kita bisa bayangkan, saudara, orang-orang Romawi pada waktu itu bangganya luar biasa dengan legionnya mereka. Mereka bangga, saudara, karena adanya legion ini, musuh-musuh kami gemetar, belum perang pun sudah gemetar. Mereka punya lagu-lagu, punya semacam kayak march. Mereka punya lagu-lagu yang sangat membanggakan tentang legion-legion mereka, angkatan-angkatan perang mereka, saudara ya. Dan musuh-musuh itu kalau hanya dengan dengar mereka punya teriakan saja sudah kecut semua, saudara ya. Jadi Romawi itu kuat sekali legionnya, saudara. Dan sekarang sudah dalam bagian ini sudah dikatakan bahwa legion itu ya masuk kepada babi, dasar najis-najis itu habis ke dalam lautan, saudara. Dan itu disebut sebagai Injil. Injil Yesus Kristus, saudara, benturan dengan Injil kerajaan dunia, benturan dengan Injil imperialisme, saudara. Jangan sampai ada di antara kita, saudara, jadi orang-orang Kristen, tapi ternyata sudah menjadi orang-orang Kristen yang sangat tidak sensitif dengan penindasan, dengan penderitaan, dengan pertumpahan darah, sama sekali tidak sensitif. Teriaknya akhirnya ya konform saja, konform dengan kekuasaan yang pokoknya tidak menindas kita. Loh, itu memalukan, saudara, sama sekali tidak mirip dengan Injil, saudara. Selanjutnya, saudara, kita juga diajak untuk melihat, saudara, adanya gambaran eskatologis perjanjian lama, saudara. Nah, Yoel Markus sudah mengatakan ya bahwa gambaran ini mengingatkan kita, saudara, semestinya ya dengan apa yang ada dalam kitab Keluaran pasal 14 dan 15, saudara. Kalau kita lihat ya apa yang di sana, saudara, kita melihat Tuhan Allah membebaskan manusia dari kuasa imperial penjajah yang sangat, bukan penjajah sih sebetulnya ya, karena Israel di Mesir itu kan bukan Israel dijajah ya, tapi Israel ada dalam tanah Goshen aja. Tapi ya kuasa yang menindas ya, bukan penjajah tapi menindas ya. Jadi Israel ditindas di Mesir dan Tuhan Allah membebaskan mereka, saudara. Lalu ketika kuasa jahat ini mau mengikutinya, saudara, mereka dihabisi di dalam lautan. Mereka mati dengan tenggelam di dalam air, saudara. Dan kita melihat, saudara, dalam bagian ini agak mirip, saudara. Tuhan Yesus membebaskan seseorang manusia. Membebaskan anak manusia ini, saudara, membebaskan seorang manusia. Dan seorang manusia ini ketika dibebaskan, saudara, iblisnya itu dihancurkan dengan cara bagaimana, saudara? Ditenggelamkan ke dalam air, jatuh ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya.
Mirip kan saudara dengan tentara Mesir saudara yang mau menindas tapi setelah itu ditenggelamkan saudara. Di sini saudara, iblisnya juga sangat menakutkan, menguasai orang itu, lalu terus disingkirkan ke dalam danau, dan setelah itu mereka mati lemes, saudara. Cuman, saudara, kita diajak untuk melihat ya bahwa satu hal yang unik juga di dalam bagian ini, saudara. Ini yang terakhir, saudara, saya ajak kita untuk secara khusus melihat ini, saudara. Saudara, Yoel Markus mengatakan bahwa bagian ini memiliki paralel yang cukup dekat dengan pengusiran setan yang paling pertama. Di dalam pasal pertama, ini kan Markus pasal 5 ya. Di dalam Markus pasal pertama, kita mendapati ada pengusiran setan yang sangat mirip, saudara. Settingnya, bahkan ucapan dari setannya itu ada miripnya, saudara. Ini ya, kalau kita lihat ya, di dalam pasal pertama, saudara. Di dalam ayat 12 dan 13, ada semacam kayak setting spiritual dan cosmic battle. Yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai di dalam padang gurun, saudara. Itu, ya betul, Tuhan Yesus yang ada di padang gurun, tapi kita melihat, saudara, tokoh-tokohnya di sana ada siapa saudara? Ada Tuhan Yesus, ada iblis, ada para malaikat, ada binatang-binatang liar di padang gurun, saudara. Jadi ini bukan sekedar dia ada di padang gurun lalu lapar, saudara. Tapi kita seperti kayak diajak untuk melihat pertempuran kosmik, pertempuran spiritual dan pertempuran kosmik. Dan setelah hal itu terjadi, saudara, Yesusnya menang, of course, sudah meskipun tidak dicatat, sudah, tapi Yesusnya menang. Kita melihat di dalam bagian selanjutnya, ayat 21, ada pengusiran setan. Dan ketika terjadi pengusiran setan tersebut, setan-setan itu mengatakan seperti ini, sudah. Apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami? Lalu setelah itu, sudah, Tuhan Yesus mengusir dia, sudah. Dan kita melihat ya, di dalam bagian ini mirip sekali. Di dalam pasal 4, kita melihat Yesus ada di dalam lautan, bukan di padang gurun, tapi di dalam danau itu, saudara. Di dalam danau, saudara. Di dalam danau yang sedang bergelora itu, saudara. Kita seperti kayak mendapati ada cosmic battle. Iblis ditundukkan di dalam danau yang sedang menggelora itu. Dan setelah itu, saudara, kita mendapati dia didatangin oleh iblis, dan dia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Apa urusanmu dengan aku? Seperti kayak, we have nothing in common. Sama, saudara, dengan di dalam pasal pertama, saudara, ada tulisan itu, saudara. Apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami? Di dalam bagian ini juga sama, saudara. Jadi, ucapan itu sama, dan setelah itu, saudara, sama-sama orang itu nanti akan ditundukkan, akan ditaklukkan. Iblisnya akan ditundukkan, saudara. Keadaannya mirip, saudara. Tapi, kita juga diajak untuk melihat satu buah perbedaan yang signifikan. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mengusir setan di Kapernaum. To be precise, saudara, di dalam sinagog. Di dalam tempat yang Yahudi banget. Di dalam tempat Jewish territory yang paling paling Jewish lah bisa dikatakan ya, itu Kapernaum sih, saudara. Dari Kapernaum kan nggak ada bait suci, saudara. Saudara kalau cari tempat yang paling Yahudi di dalam Kapernaum, ya di dalam sinagog, saudara. Tapi di sini, saudara, kita diajak untuk melihat ya, Yesus itu di mana sekarang, saudara? Yesus ada di Dekapolis, di Gerasa, saudara. Salah satu kota dari Dekapolis, saudara. Dekapolis, Deka, 10, saudara. Polis, 10 kota, saudara. Yaitu seperti kayak federasi kota-kota, disebutnya Dekapolis ya. Di sana ada semacam kayak 10 kota-kota begitu, saudara. Dan kita diajak untuk melihat, saudara, di dalam bagian ini ya, Tuhan Yesus bertolak ke seberang, ke dalam daerahnya orang kafir ini, saudara. Daerahnya orang Gentiles. Dari kita diajak untuk melihat beberapa hal, saudara. Pertama, ini adalah orang kerasukan setan di tanah kafir, saudara. Di Gerasa. Dan setelah itu orang itu juga adanya di mana? Di kuburan, saudara. Ini memang tempatnya setan, saudara. Expected, tempatnya setan, saudara. Pertama, daerah kafir. Kedua, di kuburan. Setelah itu juga semuanya ditaruh pada tempatnya, saudara. Setannya dimasukkan ke dalam babi, saudara. Selesai, saudara. Daerah di mana bisa ada pengembalaan babi-babi, saudara. Itu sudah pasti daerah kafir, saudara. Orang Yahudi nggak punya pengembalaan babi, saudara. Orang Yahudi mengembalakan kambing domba, bukan babi, saudara. Binatang yang sangat najis bagi mereka, saudara. Jadi kita mendapati ini adalah daerah yang sangat kafir, saudara. Di kuburan, saudara. Orang yang di kuburan. Ngapain ada di kuburan? Ya di kuburan. Tempatnya setan, saudara. Saudara, kuburan tempatnya setan itu dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Dan zaman sekarang kita juga somehow kayak menghayati bahwa kuburan itu kayak tempatnya setan. Tapi beda banget. Beda banget. Pengertian orang pada waktu itu ketika mereka mengerti kuburan sebagai tempatnya setan. Dengan zaman sekarang kalau kita mengatakan kuburan itu angker. Beda banget. Apa bedanya, saudara? Bedanya adalah mereka menganggap kuburan itu menakutkan dan tempatnya setan karena di sana ada orang mati, saudara. Itu tekanannya. Di sana ada orang mati. Dan orang mati itu tetap mati. Tempat di mana orang mati tetap mati, yaitu di dalam kuburan, saudara. Tempat di mana orang mati menjadi hidup, ya mereka keluar dari kuburan. Tuhan Yesus melakukan itu, saudara ya. Tuhan Yesus memanggil kepada Lazarus ya. Lazarus keluar dia dari kuburan, saudara. Jadi ketika orang bertemu dengan Tuhan Yesus lalu mendapatkan kuasa kebangkitan itu ya, at least ya, in advance ya, di depan ya, dia seperti kayak dapat cicipannya kuasa kebangkitan, maka yang mati itu hidup lagi. Dan itu hidup, saudara.
Itu jadi tidak najis. Tapi saudara ya, bagi mereka pada waktu itu, yang mati tetap mati, itu tempat najis. Tempat tidak pure ya, kamu tidak hidup ya. Kamu tidak bisa lagi hidup, tidak lagi punya kesempatan untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan, itu namanya najis, saudara. Maka mereka ketika bersentuhan dengan bersentuhan dengan mayat, mereka menjadi najis. Tuhan Allah itu menciptakan kehidupan, dosa menyebabkan kematian, sehingga kematian itu menjadi najis. Zaman sekarang kebalikan, saudara. Kita itu takut ke kuburan bukan karena yang mati tetap mati, tapi karena kita takut somehow kalau yang mati itu ada yang kelupaan lalu bangun gitu loh. Lupa kalau dia mati terus bangun gitu ya. Soalnya kalau ada dalam kuburan ya, lalu terus melihat ada yang mati terus bangun, itu kan takut sekali kita ya. Atau mendapatkan angan-angan atau bayangan bahwa satu atau beberapa dari yang mati itu akan bangun lagi. Wah, itu menakutkan. Kenapa film horor itu jadi film horor zaman sekarang? Karena di dalam kuburan itu somehow yang mati nggak tetap mati. Yang mati bisa bangun lagi, sudah. Sementara kalau kita lihat di dalam Alkitab, sudah, kalau sampai ada mati bangun lagi, itu kuasa Tuhan, bukan kuasa setan. Kalau kuasa setan itu menjadikan yang mati tetap mati, sudah. Dan itu yang dimengerti oleh mereka pada waktu itu, sudah. Ini sudah daerahnya orang kafir. Daerahnya orang kafir di kuburan pula, sudah. Jadi ini adalah tempatnya mereka. Tempatnya orang-orang yang ya memang dikuasai oleh setan. Sudah cocok lah, sudah. Tetapi sudah Tuhan Yesus datang dengan kuasa yang membebaskan orang itu, sudah. Mendatangi sampai ke dalam tempat yang kematian yang paling bawah ini. Jadi sudah, kita diajak untuk melihat di satu sisi sudah paralel, di sisi yang lain kontras, sudah. Di dalam bagian pertama kita diajak untuk melihat ya, setelah cosmic battle, setan dikalahkan, kita melihat Tuhan Allah membebaskan siapa, sudah? Kapernaum. Tuhan Allah membebaskan sinagog. Ada setan di sana, tapi dibebaskan. Seperti kayak orang-orang Yahudi dibebaskan dari belenggu kuasa setan. Kita melihat dalam perjanjian lama, umat Tuhan dibebaskan dari kuasa Mesir. Wah, puji Tuhan. Umat Tuhan dibebaskan dari kuasa Mesir, saudara. Tapi di sini, saudara, kita diajak untuk melihat ya, yang dibebaskan itu siapa, saudara? Yang dibebaskan itu most likely ya, adalah orang non-Yahudi. Kita tidak dapat berita sih, saudara ya. Ini yang kerasukannya orang Yahudi atau non-Yahudi, cuman daerah itu adalah daerah yang lebih banyak didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Jadi kemungkinan besar di sini adalah orang non-Yahudi, sudah. Di sini kita diajak untuk lihat orang non-Yahudi yang tempatnya itu ada dalam tempat kafir, yang tempatnya itu ada dalam kuburan, yang tempatnya dalam tempat yang paling najis sekalipun, sudah. Sekarang dibebaskan oleh Tuhan Allah dengan cara yang sangat dramatik seperti itu, sudah. Kita diajak untuk melihat, sudah, sekali lagi, sudah. Kita ya, mari kita mengingat-ingat, sudah. Ketika Tuhan Allah itu membebaskan umatnya, bahkan sebetulnya ketika orang Israel dibebaskan dari Mesir ya, umatnya itu ada di mana sih? Ada di Mesir loh. Mereka itu bukan dijajah di dalam tanah Kanaan, bukan. Mereka itu ada di Mesir. Mereka ada di dalam daerah kafir, sudah. Di tanah Goshen dibebaskan. Dari tempat yang paling bawah itu dibebaskan oleh Tuhan. Dan ada harga yang dibayar. Paralel dengan bagian sebelumnya, sudah. Cuman bagian ini kita belum bisa melihat dengan terlalu clear, sudah. Besok kita akan melihat, sudah, bagaimana setelah itu terjadi, sudah. Yesus diusir. Setelah itu terjadi, mereka tidak bisa menerima Yesus. Yesus harus diusir. Selalu ada harganya, sudah. Dalam bagian ini mereka diusir, nanti akan diusir oleh banyak orang, saudara. Oleh orang-orang penduduk pada waktu itu, saudara. Saudara dan saya yang ada di dalam tempat yang jauh, tempat yang bawah, tempat yang kafir sekalipun, saudara. Kita mendapati Tuhan membebaskan kita. Tuhan menganggap kita sebagai umatnya, dan kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, bukan orang yang naturally secara awal itu adalah orang yang ikat janji dengan Tuhan, bukan, tapi Tuhan Allah membebaskan kita. Dan kita mendapati, sudah, Tuhan Allah ya, Tuhan Yesus, bukan diusir oleh orang-orang gerasa, tapi Tuhan Yesus seperti mengalami mengalami expulsion dari sorga, dari tempat kediamannya dia. Dia seperti kayak disingkirkan dari hadapan Bapa untuk ada di dalam satu buah tempat yang sangat terkutuk itu. Di atas kayu salib. Itu adalah harga yang dia bayarkan, saudara. Dan itu yang kita miliki. Maka sekali lagi, saudara, ketika kita diajak untuk melihat, sekali lagi ya, ini adalah keselamatan yang saya terima dan sekaligus panggilan bagi para murid yang mengikuti dia. Sama dengan bagian sebelumnya, saudara. Mereka mengalami keselamatan dari danau yang sedang mengamuk, tapi mereka bertemu dengan Yesus di sana dan mereka diajak untuk bersekutu dengan Yesus itu. Maka, saudara, kita diajak untuk di satu sisi sudah bersyukur secara besar-besaran. Melihat posisi kita dulu, melihat bagaimana kita dibebaskan, kita bersyukur. Tapi di sisi yang lain, saudara, kita juga gentar. Setelah kita dibebaskan, kita diajak untuk mengikuti dia dan bergerak di dalam agenda yang sama dengan dia. Di dalam cerita pembebasan demi pembebasan yang hadir dengan korban yang besar. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu, Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk setiamu, untuk apa yang telah Engkau buat bagi kami, dan untuk panggilan yang Engkau kenakan kepada kami.
Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami menyadari betapa besarnya keselamatan yang kami terima. Dan buatlah kami untuk boleh berani mengakui dan mengikuti besarnya panggilan yang juga kami terima. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu saja dipermuliakan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.